Jumpa kembali di Bahan Bekas dan Kerajinan. Video di sore hari ini saya akan membuat sandal yang cukup unik sekali dan bagian bawahnya sangat mantap sekali karena saya buat dari ban radial bekas yang disesek. Terus untuk bagian alas atasnya saya gunakan bahan baku spons yang dilapisi dengan kain bekas, kain jean. Nah, langkah pertama teman-teman satukan dulu kain jeannya dengan bahan sponnya. Tapi sebelum nanti dilem, bagian sponnya dikasarin dulu menggunakan sikat baja. Atau kalau yang punya mesin gerinda ya di gerinda saja. Nanti kalau di tahap pengeleman teman-teman kok kesulitan karena biasanya kain ini susah dilem, teman-teman memang agak pelan dulu ngelemnya, nggak usah terlalu keras. Yang penting teknik pengelemannya itu benar-benar merata. Terus penyatuannya atau pas penempelannya itu harus tepat waktunya. Misalnya jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah. Ya kisaran waktunya sekitar 5 menitan. Nah, untuk kuasnya sendiri sebaiknya dipotong saja, jangan terlalu panjang bulu-bulunya karena di samping akan menyulitkan juga akan boros lemnya. Nah, nanti kalau sudah dilem semua tinggal disatukan saja begini, pelan-pelan aja agar enggak terlipat-lipat bagian kainnya. Nah, nanti setelah sudah disatukan, sudah benar-benar kencang, langkah selanjutnya teman-teman bikin alat pemotong manual saja. Caranya ya begini, cutter dipotong, nanti dimasukkan ke dudukan kayu. Setelah itu bagian belakangnya diganjal saja pakai paku, terus ini ditarik saja. Nah, bahan yang sudah jadi dipotongnya itu jangan pas garis yang sudah diemal, tapi dilebihin sedikit karena gunanya ini nanti untuk pemotongan pas finishingnya. Dia dilebihin sekitar setengah senti atau 1 senti. Nah, nanti kalau sudah begini duanya sudah jadi, sudah dipotong, langkah selanjutnya teman-teman dikasih lubang saja, kegunanya untuk memasukkan bagian selempangnya. Jadi nanti teman-teman yang nggak punya tatah atau pahatan nanti bisa gunakan cutter aja, nggak apa-apa. Yang penting lubangnya atau panjangnya sama atau dilebihin sedikit dengan ukuran selempangnya. Nah, seperti ini. Tapi kalau yang punya pahatan ya dipahat saja. Nah, untuk bagian capitnya ya dikasih pembolong. Kalau nggak dikasih pembolong ya teman-teman dikasih cutter sedikit aja, nggak apa-apa, dibolongi pakai cutter. Nah, nanti kalau sudah jadi bagian alas atasnya, selanjutnya teman-teman tinggal membuat selempangnya. Nah, ini teman-teman terserah saja untuk membuat model selempang, tapi kali ini saya akan membuat model jamuran yang agak simple dan ya agak keren juga. Nah, kalau untuk membuat jamuran, untuk bagian penjepitnya nanti saya kasih bulatan seperti ini karena ini saya gunakan kain yang untuk bagian selempang belakangnya biar biar serasi. Jadi saya gunakan saja ini kain bisbanya agak tebal, jadi nggak usah perlu dilapisi, paling-paling bagian pojok-pojoknya aja. Yang lingkaran itu saya bakar biar benangnya itu nantinya nggak nggak brudul-brudul. Nanti tinggal dimasukkan aja dengan ini pengikatnya. Saya pakai kain juga, ini kain yang tebal, tali pengikat tebal, jadi agak kuat. Nanti kalau teman-teman punya tali yang cukup tebal, bulatan, misalnya bekas dari tali sepatu yang tebal atau bekas ya digunakan saja. Yang penting kuat dan
nggak repot. Nah, untuk memasukkannya teman-teman bisa gunakan kawat saja, nanti bagian ujungnya dikasih ruit atau bentuknya menyerupai mata pancing, nanti ditarik saja bagian ujung kainnya, terus selangnya dimasukkan. Nanti pemotongan selangnya disesuaikan dengan ukuran japitannya, jadi enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek. Nanti setelah itu dimasukkan saja. Nah, ini tahapan yang paling penting. Untuk penguncian japitannya saya kasih ring kecil. Kegunaan ini untuk mengganjal, jadi japitannya ini kuat, nggak cepet putus atau biasanya lepas dari ganjalannya ini yang akhirnya nggak kuat. Nanti untuk pengganjalnya bisa juga dikasih kayak semacam paku, tapi jangan terlalu runcing, jadi saya pakai kawat aja yang bagian ujungnya saya kasih kayak potong biar tajam. Nah, ini untuk muka belakangnya tinggal dipasin aja sesuai ukuran kaki teman-teman. Untuk bagian penguncinya saya kasih lem J atau lem Korea biar lebih cepat dan lebih hemat untuk dikerjakan. Tapi kalau yang mau memakai lem kuning juga nggak apa-apa, sama saja. Nah, ini bagian atasan alasnya sudah jadi begini saja. Nah, langkah selanjutnya teman-teman nanti untuk bagian bawahnya gunakan bekas sesekan ban radial. Tapi kalau nggak ada sesekan ban radial ya bahan apa saja bisa, misalnya kayak osol, atau teman-teman mungkin punya bekasan karpet atau ban dalam atau apa saja yang kira-kira hasilnya bagus, kuat, dan mencari bahan baku tersebutnya nggak rumit atau nggak susah. Nah, ini saya kebetulan ada sesekan ban, di samping harganya murah juga hasilnya bagus dan sangat awet banget. Nah, nanti yang belum bisa menyesek ban bisa lihat video saya yang sebelumnya cara mengupas ban radial, nanti dicari saja. Memang agak susah untuk menyesek ini, tapi kalau teman-teman sering berlatih setiap hari ya dengan sendirinya nanti akan ahli atau mahir. Nah, untuk bagian radialnya juga dikasih dikasih sikat baja atau disikat biar kasar, biar lemnya ini benar-benar lengket. Begitu juga bagian spornya juga disikat. Pokoknya intinya kalau yang mau dilem ya disikat dulu, kecuali bahan kainnya. Kalau kainnya memang sudah kasar, jadi nggak usah disikat, nggak apa-apa. Tapi kayak lem, karet itu memang perlu disikat dulu atau dikasarin. Atau kalau yang punya gerinda duduk atau gerinda tangan ya bisa saja gunakan alat tersebut. Nah, nanti dilem yang merata. Kuncinya ini pokoknya lemnya itu jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis, yang penting merata. Nanti bisa gunakan lem kuning jenis apa saja. Kalau saya ini pakai fog, tapi kalau misalnya agak yang mencari yang harga lebih murah atau di bawahnya juga ada gitu. Nanti dicari sajalah, banyak sekali lem kuning untuk kerajinan sandal. Nah, ini untuk pemasangannya atau penyatuannya, nanti teman-teman bisa gunakan palu saja, dipukul-pukul pakai palu. Nanti dikasih ya dikasih kain untuk nggak langsung ke sandalnya, jadi nggak begitu rusak.
Tapi kalau teman-teman yang nggak menggunakan kain, asal palunya itu pelan atau nggak terlalu keras, ya nggak apa-apa. Toh ini kan sudah kuat, jadi nggak usah terlalu malu yang keras juga sudah lengket. Nah, nanti untuk finishingnya seperti biasa, alat pemotongnya menggunakan cutter yang dikasih dudukan kayu. Tapi kalau teman-teman memang masih kesulitan atau belum begitu ahli, nanti bisa gunakan cutter saja yang pakai tangan. Memang agak pelan, jadi nggak terlalu cepat. Tapi kalau sudah mahir dengan alat yang ini, ya gunakan alat yang seperti ini saja. Memang kadang perlu berlatih, apalagi bagian bawahnya ini kan bergelombang, dinariknya yang belum begitu pintar ya harus pelan-pelan dulu. Nanti kalau sudah pintar ya dengan sendirinya akan cepat. Nah, di pembuatan sandal ini mengapa saya menggunakan kain jin bekas? Karena untuk membuat sandal dengan profil yang apa ya, yang biasa itu kadang-kadang sulitan atau sangat susah barangnya. Jadi teman-teman harus pandai membuat profil untuk alas bagian atasnya itu dengan alat apa saja, yang penting bagus, keren, dan malah cenderung kayak nyentrik atau unik lah. Nah, ini sudah jadi begini profilnya dari bekas jin tapi dimanfaatkan lagi. Ya, pokoknya lumayan. Nanti teman-teman yang belum begitu paham atau belum begitu mudeng ya bisa komen-komen saja di kolom komentar. Nah, mungkin itu dulu teman-teman video di sore hari ini. Nanti kalau ada video yang bagus lagi, yang keren-keren, nanti saya upload lagi. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Salam kerajinan. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars